Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bergabung di Macarita Official. Saya hari ini berada di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kebetulan bertemu dengan sahabat saya, Muhammad Taisir, sarjana hukum ya. Betul. Sarjana hukum. Saya ketemu di sini dalam rangka menghadap kepada beliau agar kiranya mendapatkan beberapa gagasan-gagasan terkait dengan ya minimal motivasi kepemudaan dalam rangka mewujudkan ya generasi emas Indonesia ke depan lah. Itu. Jadi nyantai kita, Bang. Siap. Santai saja. Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bang. Siap. Berkaitan, saya panggil Bang, Mas atau Enteng? Panggil Mas saja. Mas saja. Mas Taisir. Mas Taisir ya? Siap. Atau Mas Muhammad? Taisir. Mas Taisir. Mas Taisir, saya sebelum memberikan pertanyaan yang sifatnya lebih detail, saya ingin memperkenalkan dulu bahwa beliau ini biasa disapa Mas Ginsul. Betul sekali. Ya, kenapa bisa Mas Ginsul? Jadi ceritanya saya itu punya gigi yang bernada gingsul. Jadi orang kalau mau mengingat kita itu sebelum pandemi ini kan kelihatan saja kita, oh punya gigi tuh, gingsul. Ah, ini Mas Gingsul. Oh, gitu jadi ceritanya nama ente berangkat dari identitas bahwa Anda punya gigi yang ya, gigi ginsul itu kan gigi salah satu di antara gigi kita yang masuk ke dalam kan. Betul sekali. Kayaknya Tapi kan orang sekarang kan karena pandemi sering pakai masker kan. akhirnya nggak kelihatan Nggak ginsulnya. Nah, Akhirnya orang berpikiran nih kenapa kok ini orang dipanggil nama Ginsul kan gitu. Oh ya udah. Itu katanya alasannya. Jadi Ya. Ginsul itu bukan nama dia secara pribadi diberikan oleh orang tua, tetapi karena ada identitas gigi yang sedikit masuk ke dalam makanya disebut Ginsul lah dia. Iya, itu tadi terkait dengan nama Ginsul yang melekat ke dalam diri seorang Mas Taisir. Namun meskipun sekarang sebenarnya kondisinya pandemi, kalau Tasikmalaya itu kayaknya masuk zona hijau ya. Jadi kita tetap jaga jarak. Siap. Karena ini di dalam ruangan tapi agak luas sehingga tidak bukan tidak penting ya. Tapi masker tetap ada, kita sediakan. Cuma sekarang kan kondisinya kalau pakai masker suaranya agak tidak terlalu kedengaran ya, begitu. Nah, masuk pada soal-soal yang lebih detail ini. Saya mau kenal dulu abang ini asalnya dari mana? Saya berasal dari desa yang sangat terpencil di Lombok Tengah, namanya Desa Menemeng, Kecamatan Pinggerata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu kecamatan apa? Pringgerata, Pringgerata. Dusunnya? Dusun Jabon. Jabon. Desanya? Menemeng, Menemeng. Jabon, Menemeng, Kecamatan Pinggerata, Pinggerata, Lombok Tengah. Lombok Tengah. Wow, jadi ini Bapak ini orang yang lahir di daerah terpencil, mungkin bahas tanda kutip, mohon maaf ya, daerah terpencil tetapi aksesnya nasional ya, gitu. Iya, kita boleh terlahir dari sebuah daerah terpencil, tapi kita tidak boleh kalah dengan orang-orang yang bisa berpikir nasional. Oh. Wawasan kita harus kita mulai buka akses informasi yang sekarang kita pegang dengan Android itu, kita bisa menggenggam dunia ini dengan sebuah media yang ada. Itu kita manfaatkan iptek untuk kemajuan bersama dan untuk capaian yang kita inginkan secara bersama-sama, dan semua akan sama nanti di hadapan kita secara bergaul, tidak ada yang merasa tertinggal, nggak ada yang merasa terzolimi. Dengan media ini semua serba bisa. Oh, jadi ceritanya
lahir di daerah terpencil tidak menghalangi kita untuk tetap beride dan bergagasan nasional gitu kan. Betul sekali. Oh, mantap mantap. Nah, sekarang ente ini atau abang ini waktu sekolah di desa itu atau di kota Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, atau tetap di lingkungan kecamatannya? Saya sekolah dasarnya di wilayah Lombok Tengah yang skupnya masih sangat kecil. Kemudian saya mencoba mengekspansi diri ke kabupaten sebelahnya untuk sekolah menengah. Kemudian sekolah SMA-nya di salah satu SMA favorit di Lombok Tengah. Oh, SMA favorit. SMA apa itu, Bang? SMA 1. SMA 1 Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu SMA favorit yang ada di Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah. Ya, kemudian mohon maaf, Bang, ini apa sih yang menjadi kriteria sehingga SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Lombok Tengah itu menjadi sekolah favorit? Apakah dari sisi bahwa dia tempatnya atau lokasinya di daerah kabupaten kota, ataukah tempatnya di daerah kabupaten, maksudnya di kotanya itu, ataukah ada standarisasi yang lain yang dijadikan ukuran untuk menentukan bahwa dia adalah sekolah favorit? Gimana itu? Kalau zaman dulu kan masih dikenal namanya sekolah standar nasional. Betul. SSN. Iya. Yang kedua ada sekolah bertaraf internasional. Iya. Kemudian masih aturan yang dulu itu klaster sekolah itu. Kan, tapi dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi, sekarang pendidikan itu harus rata. Tidak ada dibedakan istilah sekolah standar nasional, sekolah bertaraf internasional, ada sekolah pelosok. Tidak perlu sekarang, dan kita terlahir di zaman itu. Jadinya klasifikasinya pemerintah yang memberikan. Oh, mantap. Saya ingat waktu masa penjajahan Belanda, dulu kan kita ini dijajah oleh Belanda dengan model sistem pendidikan yang mungkin saya masih merasakan dulu kan. Di kelas 1 ada A, B, C, D, E, kan begitu. Kalau SMP misalnya 1A, 1B sampai E, 2A, 2B sampai E. Kemudian untuk anak-anak orang kaya itu, keturunan orang kaya, mereka atau orang pintar lah bahasanya, yang diklasifikasi pintar itu di kelas 1A. Orang yang paling bodoh, kemudian miskin, dia di kelas 1E. Sehingga rumusannya ketika dia di kelas 1E terpintar, berarti dia terbodoh di kelas 1A. Klaster pendidikan seperti ini mungkin yang saya anggap sampai hari ini juga menjadi informasi buat kita semua, bahwa saya anggap model pendidikan seperti itu ya mestinya tidak boleh dibenarkan lagi sampai hari ini. Kenapa? Karena model pendidikan kita itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman kan. Dulu model politik etis pada masa Belanda itu, dia kan memperkenalkan, menjanjikan konsepsi pendidikan yang setara kepada masyarakat biasa, memberikan kesempatan kepada masyarakat pribumi waktu itu untuk mengenyam pendidikan. Tapi walhasil janji Belanda itu tidak ditepati di dalam sejarah itu kan. Akhirnya, tapi tetap kita sebenarnya masih dalam proses penjajahan kita ini. Tapi penjajahannya dalam artian beda dengan kolonialisme dulu kan. Model pendidikan itu mungkin dari situ sehingga terbentuk klaster pendidikan taraf internasional, taraf ini kan, perbedaan-perbedaan seperti yang abang maksud tadi. Nah itu mungkin yang menjadi kebijakan pemerintah sehingga harus sama sekarang. Pokoknya tidak boleh ada perbedaan miskin kaya, pintar bodoh. Ya tetap diberikan ruang, kesempatan untuk mempertaruhkan ide dan gagasannya di dalam dunia pendidikan. Sehingga orang-orang seperti ente ini ya melanglang buana di level nasional, itu ya. Betul. Oh, siap. Nah, itu kalau di soal SMA 1 dulu menjadi sekolah favorit karena ada standarisasi yang diberikan oleh kebijakan pemerintah ya. Nah, sekarang
setelah SMA, abang ini kemana? Ya, jadi selesai sekolah menengah atas, saya mendapatkan tawaran beasiswa yang dinamakan bidik misi oleh pemerintah. Oh, peserta bidik misi. Betul sekali. Dan ente ini. program ini adalah pertama kali diuji coba oleh pemerintah. Jadi sekali saya adalah penerima bidik misi pertama kali. Oh, pertama kali. Pemerintah diluncurkan pada zamannya Presiden SBY itu tahun 2010, dilempar ke masyarakat dan saya adalah bahan jadi uji cobanya. Dan alhamdulillah berhasil dan menjadi program Prioritas. dari kementerian dengan anggaran 20% di konstitusi kita diarahkan ke Pendidikan. pendidikan Oh. itu yang di bidik misi. Bidik misi ya. Jadi kalau peserta bidik misi tentu kapasitas pengetahuannya di atas rata-rata, Bang ya. Ya, dia harus paling tidak berprestasi secara akademik, kemudian kurang mampu secara ekonomi. Kurang Ini mampu menjadi secara ekonomi. prioritas utama. Akademik ini harus dia dulu meraih peringkat 1 sampai dengan 3 di kelasnya. Bahkan kita yang mulai mendaftar itu 1 sampai 3 di kabupaten dan pernah mendapatkan sertifikat. Sertifikat apa itu, 1, Bang? 2, 3. Misalnya olimpiade kah? Oh, atau bahasa gitu. Inggris kah? Atau Abang ini dapat sertifikat apa? Olimpiade kimia dulu. Oh, Olimpiade saya kimia. suka kimia, HO, kemudian Bentar dulu, Bang. CF. Itu saya suka dulu. Saya agak sebenarnya merasa kaget juga sih mendengarkan orang yang pernah memenangkan Olimpiade kimia, kemudian jurusannya waktu SMA apa? IPA dong. IPA. Tapi bergerak sarjana hukum. Wah. Itu Ini adalah sesuatu yang fenomenal mungkin bagi kita yang alumni ilmu pengetahuan sosial ya barangkali. Karena kalau biasanya kalau teman-teman yang dari fakultas IPA ya, atau jurusan IPA pada saat sekolah di SMP atau SMA itu, dia lebih kemana dia? Jejaringnya lebih ke pendidikan dia ya. Atau menjadi peneliti. Oh, peneliti. Beda tidak pada profesi-profesi seperti advokat, masuk di hukum, masuk di ini, agak tidak linear kedengarannya. Betul. Oh, betul. Ya. Tapi dengan masuknya orang-orang yang saintek ke dunia soshum, sosial humaniora, membuat pemikiran itu lebih detail. Jadi kita membahas suatu peraturan itu harus lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, sehingga ilmu sainteknya itu bisa berguna di situ. Jadi kadang-kadang orang yang saintek atau IPA tadi itu masuk ke dunia soshum, dia lebih wawasannya itu lebih detail, harus lebih dicerna lagi ke titik-titiknya gitu. Oh, gitu. Jadi semuanya akan dirincikan karena tadi pernah dia mengenyam yang saintek, kemudian masuk ke soshum. Jadi ketika dia masuk ke soshum, maka pemikirannya lebih terarah ke harus begini nih, harus lebih lagi, pencari tahuannya lebih tinggi lagi dan diperdalam lagi. Jadi tidak menjadi suatu keharusan bagi orang yang sekolah di jurusan IPA harus menjadi tenaga pendidik. Betul. Tidak ya? Iya. Jadi tetap ada ruang lain yang bisa kita berkolaborasi agar supaya bisa mengenyam pendidikan di bangku kuliah, masuk di lingkungan humaniora itu. Betul. Oh, itu ya. Dan orang-orang yang biasa masuk ke humaniora dan yang basicnya adalah saintek, dia lebih intelijensinya lebih mendalam dan dia dikenal. Banyak sekali yang saya membaca orang-orang yang notabene adalah saintek kemudian masuk ke soshum, dia lebih dalam lagi membaca sebuah peristiwa, kemudian permasalahan, kemudian beda yang memang berbasis dari humaniora masuk ke humaniora sudah biasa. Nah, Karena betul. pasti ya dia akan banyak bicara, kemudian banyak berdiskusi. Tapi orang-orang yang saintek masuk tiba-tiba ke humaniora tidak hanya bisa bicara, tidak hanya berdiskusi, tapi dia harus lebih teliti lagi, lebih detail lagi. Tapi konsep itu tidak mengeneralisasi kan? Artinya tidak semua orang seperti itu, dan pengalaman itu berangkat dari apa yang pernah dialami dan dilalui oleh Abang Taizet ini ya. Selanjutnya setelah lolos bidik misi, bidik misi itu sudah ditentukan jurusannya atau
kita sendiri yang nentuin jurusannya? Kita sendirian kan. Oh, kita sendiri yang nentukan jurusannya. Akhirnya apa? Ini pertanyaan mendasar saya ini. Apa alasan abang mengambil jurusan hukum? Padahal kan mungkin tertariknya dulu di kimia. Betul. Tertariknya di kimia, tapi apa yang mendasari abang yang seorang ya masih kita sebutlah generasi emas Indonesia, generasi milenial, apa yang mendasari Anda ini, abang ini untuk mengambil jurusan di Fakultas Hukum? Pidana atau perdata? Tata negara. Oh, tata negara. Ya udah. Basic saya itu suka bicara di depan orang. Ya. Saya hobi diskusi. Pidato Ya. Oh, gitu. Diskusi. Kemudian hobi saya itu sosial masyarakat. Tidak pernah berpikir untuk mengambil jurusan komunikasi kita. Tidak, tapi karena hukum itu lebih ekspansinya ke setiap lini kehidupan dan bisa di mana-mana. Nah, itu menjadi dasar saya. Jadi dasarnya bahwa pengetahuan hukum itu bisa berjejaring di semua sektor, di leading sektor manapun. Betul. Oh, betul. Ya. Mau di pendidikan maka butuh orang yang merancang sebuah pendidikan tentang bagaimana cara membuat SK yang benar, ya, SK pengangkatan guru dari sisi regulasi kan. Iya, betul. Karena sarjana hukum itu bisa dipakai di mana-mana. Itu alasan mendasarnya kenapa kemudian ingin. Awalnya saya hobi bicara. Setelah itu karena melihat bahwa prospek Fakultas Hukum ini, apalagi di tata negara itu masuk pada domain segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, mungkin betul bahasanya begitu. Tapi kan Anda ini dari kampung. Waktu Anda berangkat dari kampung ke kota, apakah ada ya semacam sindiran-sindiran dari orang kota bahwa ini anak kampung ini berani juga dia ke kota dia? Iya. Kuliahnya di kampus mana? Universitas Mataram, salah satu kampus negeri di Nusa Tenggara Barat. Salah satu kampus negeri terbesar dan satu-satunya. Satu-satunya negeri di Nusa Tenggara Barat, NTB. Nusa Tenggara Barat berarti gubernurnya dulu siapa? Tuan Guru Bajang. Mantap ini. Tapi waktu bidik misi kan masih Tuan Guru Bajang ya jadi gubernur. Masih 2008 sampai 2018 sampai berakhir jabatan kita masih sama Tuan Guru Bajang. Oh, jadi aksesnya ke pemerintah tidak terlepas daripada pengaruh Tuan Guru Bajang ini ya. Kalau pengaruh, Tuan Guru Bajang lebih membuka kepada kesempatan setiap orang itu mempunyai hak yang sama, bahkan di dunia pembangunan pun. Ya, makanya aksesnya misalnya karena Tuan Guru Bajang juga sepakat dengan konsep bidik misi ini sehingga dibukakan ruang kepada teman-teman yang ada di NTB waktu itu. Oh, betul. Tapi ini program nasional. Program nasional, ya betul. Mantap NT ini. Jadi itu tadi kembali soal sindiran-sindiran itu. Biasa kan kalau kita di kota, wah ini orang kampung kok berani juga pasti dia masuk ke kota. Jadi setiap kita, kan Allah itu memberikan kita cobaan itu untuk meningkatkan derajat kita. Salah satu tujuan Tuhan memberikan kita cobaan, ujian, kemudian cacian itu untuk meningkatkan level derajat kita. Bahkan semua lidah kehidupan di dunia ini pasti ada yang namanya ujian. Oh gitu. Saya masuk di perguruan tinggi itu tidak pernah ke kota awalnya. Dan itu pertama kali saya mau menginjakkan kaki di kota. Pertama kali menginjakkan kaki di kota pada saat lulus di perguruan tinggi. Betul sekali. Dan saya tidak pernah ke kota sebelumnya. Di NTB itu dia punya bahasa daerah. Maksudnya logat daerahnya beda nggak dengan bahasa asli di kampungnya abang itu? Kan biasa dari misalnya kalau di salah satu kabupaten nih, kabupaten yang di kota, sekolah-sekolah di kota, logat apalagi istilahnya logat ya, dialektikanya orang ketika berbicara berbeda dari kampung dengan yang di kota meskipun bahasanya sama. Iya betul. Apakah ada sindiran-sindiran diketawai oleh teman-temannya atau bagaimana, Bang? Iya, pasti ada lah. Saya dimasuk ke kota itu komunikasi saya itu kurang bagus karena sampai sekarang pun saya untuk komunikasi dengan orang-orang besar itu masih rada-rada kaku karena
apa ya, pengaruh dari keluarga juga yang semua Iya, berasal artinya dari kampung. lingkungan tradisi Iya. dan bahasa kita kan Berbeda berpengaruh dengan sama dengan yang di kota. Ah, Bahkan di betul, Jakarta betul. hari ini pun saya masih belajar bagaimana menyesuaikan dialektikanya. betul, karena orang bahkan salah paham ketika Ah. kita bilang kau itu, menurut kita padahal biasa aja di Lombok itu kau artinya kamu kan. Iya, betul. Kalau di sini kita bilang kau dianggap itu Kurang ajar. pelecehan. Padahal itu biasa. Jadi saya masih menyesuaikan bahasa-bahasa yang baik dan benar, dan saya lagi banyak belajar. Mungkin kalau kau itu atau kamu itu sudah menjadi bahasa formal mungkin orang di Jakarta ya. Iya. Tetapi karena penekanan dialeknya kita orang-orang seperti Daerah. saya misalnya di Makassar, Kau penekanannya agak keras kita. Nggak biasa kalau kita misalnya saya bilang kau, tentu apa Kamu. iya, kau atau kamu berarti seakan-akan bahwa kita tidak hormat kepada orang yang kita ajak bicara. Padahal itu sebenarnya Padahal biasa kan? Biasa. Cuma penekanan dialeknya kau itu begitu kan? Iya, Nah, gitu. Jadi orang-orang kadang salah paham. Ah. Padahal itu sebenarnya. Tapi di kota Mataram ya, tempat Mataram. kuliahnya di kota Mataram, kampusnya itu betul. Universitas Mataram. Mataram. Tapi di kota Mataram itu dialeknya yang dari kampung itu juga diberikan sindiran-sindiran tertentu kepada Betul, abang karena kalau bicara. Ada 3 suku di sana. Oh, ada 3 suku ya? Sasak, Samawa, Bojo. Sasak, Samawa, Samawa, Bojo. Mbojo. Ya. Oh, ada 3 suku di Nusa Tenggara di Barat. Nusa Tenggara Barat. Ini yang suku Nah, besar ya. Justru orang-orang Sasak, Samawa, Bojo ini punya dialeknya berbeda-beda. Sasak, Ketika kita mendengar Bojo orang ya? Bojo bicara, maka itu sebenarnya kita anggap keras. Padahal itu menurut dia tidak keras. betul, bahasanya. betul, betul. Begitu juga orang Bojo mendengar orang Lombok bicara. Bisa nggak praktekkan orang Bojo bicara? Coke. Oh. Kan itu langsung menekan. kan? Ini sudah keluar bahasa NTB-nya ini. Coke. Ah. Coke itu artinya apa? Siapa kamu? Oh, coke artinya siapa kamu? Nah, kita ini juga sebenarnya ini selain daripada kita akan mencari sisi motivasinya juga belajar bahasa kita ini. Iya. Ya. Betul. Karena begitu. Oh, coke. Jadi tapi penekanannya agak keras sehingga orang menganggap bahwa itu kurang ajar. Kurang aja. Ah, Padahal itu biasa biasa menurut. menurut. Begitu juga ketika masuk ranah kota kita bilang kau atau bilang mbak, bu, itu kan bisa. Sebenarnya kalau di Lombok itu lebih kepada ibu. Tapi orang Jakarta atau orang luar Lombok menganggap ibu itu tidak sopan karena saya bukan anakmu, bukan ibumu, bukan. Iya. Padahal itu adalah panggilan sebenarnya yang Penghormatan. baik, penghormatan kepada gitu. teman atau Dianggap yang lebih orang yang lebih tua dan lebih bisa bijaksana, bisa dijadikan sebagai panutan. dan dia adalah senior kita. Tapi Sosok kalau kita, sosok ibu yang ada di rumah direpresentasikan ke dalam diri orang yang kita panggil ibu, ya, begitu. tapi kalau di Lombok memanggil ibu adalah sebuah kehormatan. Tapi kalau di sini panggil ibu, aku bukan anakmu. Ngapain kau panggil saya ibu? Tapi tidak mengeneral. Tidak mengeneral. Artinya ada orang-orang tertentu yang tidak mau dipanggil kita ibu. belum menyesuaikan itu. Belum menyesuaikan, ya udah. Itu ya, itu garis besarnya. Kemudian setelah di bidik misi ini selesai 3 tahun, 4 tahun atau 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, karena kan memang minimalnya di situ. 4 tahun. 4 tahun, minimalnya 3 tahun 6 bulan kan? Ya, dan biayanya cuma ditanggung sampai dengan 4 tahun. Oh. Lebih dari itu bayar sendiri. Oh, Keduanya. tapi tidak mengembalikan? Tidak. Oh, tidak. Tapi abang ini selesai dengan tepat waktu kan? Alhamdulillah. Berkat doa orang tua. Berkat doa orang tua. Nah, tagline jangan lupa belajar, beribadah dan berbakti kepada orang tua. Oh, betul, mantap. Ya. Itu saya dengan tagline itu. Setelah di Fakultas Hukum, apakah ada aktivitas lain? Saya berorganisasi. Oh, organisatoris juga bang ini. Pernah Alhamdulillah. ikut demo-demo nggak gitu? Biasa. Oh. Namanya mahasiswa dulu kalau Jadi- nggak ikut demo. jadi bukan tidak- mahasiswa. Kalau sekarang mahasiswa tidur baru enak. Sekarang dulu seseorang itu bisa dianggap mahasiswa kalau kita demo. Oh, jadi ceritanya abang ini menggunakan fasilitas negara, tetapi tidak membatasi diri untuk menyampaikan ide-idenya ke ruang publik. Betul. Oh, Kita begitu. tidak boleh dibatasi dengan
apa yang negara berikan, tetapi kita bertanya lagi apa yang kita bisa Ya. berikan untuk negara. Karena harus kita paham dan kita ketahui bahwa sebagian besar dari teman-teman yang difasilitasi oleh negara, misalnya menerima beasiswa, apakah beasiswa di kampus, beasiswa miskin, beasiswa pintar, rata-rata, ini bukan semua ya, tidak mengeneral, tapi rata-rata dari mereka itu tertutup di ruang publik ketika misalnya kita mau menyampaikan aspirasi. Dia takut dicabut UKT-nya lah, beasiswanya apa dan lain sebagainya, sehingga nanti dia akan kesulitan berhadapan dengan birokrasi kampus. Sehingga mereka teman-teman yang seperti itu, ada beberapa teman-teman yang tidak mau menyampaikan aspirasinya di ruang publik, sehingga dia menganggap bahwa ya kuliah-kuliah aja, nggak perlu ikut-ikut demo, karena yang demo itu adalah mahasiswa yang tidak dapatkan beasiswa. Iya, padahal kita harus belajar juga bagaimana kita mengorganisir orang di situ belajarnya. Jangan kita melihat dari sisi luarnya. Demo itu butuh sebuah cara bagaimana mengorganisir. Kemudian jadi menjadi seorang pemuda yang kokoh itu satu diantaranya adalah kita harus mampu mengorganisir orang. Betul sekali. Betul. Jadi saya masuk perguruan tinggi langsung memimpin sebuah organisasi. Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi. Pertama kali kita bikin Forum Mahasiswa Bidik Misi pertama kali di Universitas Mataram. Wah, ini berarti Anda menaungi semua kelompok-kelompok orang pintar. Iya. Oh, jadi gitu. semua orang pintar-pintar di kampus kita kumpulin, bikin forum, bikin organisasi, bikin sebuah paguyuban. Anda jadi ketua umum. Wah, belum ada di level nasional. Belum. Saya itu mencoba mengkoordinasi. Jadi gebrakan awal Anda ketika berorganisasi itu adalah membuat forum mahasiswa bidik misi di Universitas Negeri Mataram. Tapi di kampus saya belum. Wah, ngeri juga. Nah, kita langsung hubungi ini memang pengalaman pengalaman mahasiswa pada waktu itu yang mungkin tidak sembarang orang yang bisa melakukan. Tidak semua orang bisa melakukan. Tidak semua orang bisa berpikir untuk membuat forum. Tapi kita coba mengekspansi gimana caranya supaya tidak semua orang bertanya tentang apa itu bidik misi. Kita bikin naungan, bikin paguyuban, sehingga nanti kalau ada yang bertanya silakan tanya Pak Ketua dulu biar dijelaskan begitu. Oh, jadi ceritanya saya harus memberikan semacam testimoni, atensi terhadap Anda karena orang pertama, berarti saya bisa simpulkan Anda ini adalah orang pertama yang membentuk forum bidik misi. Betul. Meskipun lingkupnya hanya Universitas Negeri Mataram, tapi pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia. Wah, Bapak harus diberikan tepuk tangan Bapak ini. Saya baru tahu itu kalau ternyata awal mula terbentuknya forum bidik misi itu berangkat dari Universitas Negeri Mataram. Dan selanjutnya universitas lain itu membuat sampai sekarang, bahkan di level nasional pun sudah ada ketua forumnya. Forma diksi nasional. Jadi keluarga bidik misi di nasional itu dikumpulkan perguruan tinggi seluruh Indonesia, bikin lagi di level nasional. Jadi Anda ini adalah salah bagian satu dari sejarah. Bagian dari sejarah bidik misi, tapi mestinya sebenarnya Anda ya maunya dulu Universitas Negeri Mataram memberikan Anda semacam penghargaan lah bahwa Anda ini pencetus. Oh, sudah ada kemarin. Dapat kemarin. Dapat. Aduh, tepat lagi saya ini. 2019 dapat. 2019. Dapat 2019 dapat. Penghargaan dari rektor. Dari wakil rektor 3. Wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Betul. Alhamdulillah. Mantap sekali. Jadi dalam Anda kan itu bidik misi, dia ruang lingkupnya hanya pada wilayah kampus ya. Kampus karena kan dia bidik misi untuk ceritanya program beasiswa yang diberikan kepada teman-teman yang dari sekolah kemudian yang ingin lanjutkan kuliah, yang kurang mampu atau yang secara akademik dan kurang mampu secara finansial. Betul. Nah, itu parameternya dulu. Tapi di luar kampus, ini pertanyaan saya ini, di luar kampus Anda
pernah nggak ceritanya apa semacam mengikuti kegiatan forum-forum yang lain atau apa aktivitas Anda ketika di luar kampus ketika melepaskan alma mater bidik misi Anda kira gitu? Saya selain ikut organisasi internal kampus juga ikut organisasi eksternal kampus. Saya waktu itu pernah juga ikut di eksekutif mahasiswa BEM NTB Raya karena itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Bang, pernah. itu BEM eksekutif badan eksekutif mahasiswa Nusa Tenggara Barat. lingkupnya se-Nusa Tenggara Barat. Betul. Jadi dia tidak berafiliasi hanya Universitas Negeri Mataram Tidak. saja. Oh, dari situ dari BEM itu sehingga Anda menuangkan ide gagasan Anda ke ruang publik. Jadi BEM NTB Raya itu adalah kumpulan BEM kampus negeri, salah satunya Universitas Mataram dan semua kampus yang ada di Nusa Tenggara Barat dari Lombok sampai dengan Sumbawa. Lombok sampai dengan Sumbawa. Kumpul jadi satu, eksekutif mahasiswa, presmanya, presiden mahasiswa, kita bikin BEM NTB Raya. Anda terlibat di situ. Terlibat. Jadi ide dan gagasan teman-teman BEM itu juga pada wilayah kebijakan publik, maksudnya Ya, di kebijakan pemerintahan, Pemda misalnya, atau pemerintah kota, atau kepada pemerintah gubernur begitu. Betul, bahkan kita pemerintah pusat pun juga mengkaji tentang isu kenaikan BBM. Oh, gitu. ya ini yang mau saya tanya. Selain bagaimana cara Anda, ini kan kita juga mau mendapatkan satu solusi bagi teman-teman mahasiswa untuk hari ini kira-kira. Apa solusinya untuk teman-teman mahasiswa? Karena kan untuk hari ini ketika ingin meluapkan atau menuangkan aspirasinya ke ruang publik. Karena kan tentu di masa setiap masa ada generasinya, setiap generasi ada masanya. Masa abang dulu ketika kuliah di Universitas Mataram tentu situasinya akan berbeda dengan masa kehidupan kemahasiswaan hari ini yang mungkin kita kenal dengan generasi milenial yang begitu dekat dengan gadget sehingga dia bisa dengan mudahnya mengakses informasi. Dulu kan kita mungkin di tahun-tahun Anda abang ketika kuliah tidak terlalu belum terlalu signifikan berinteraksi dengan gadget. Belum. Internet mungkin ada di tempat-tempat tertentu langka. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa solusi Anda kepada teman-teman mahasiswa hari ini untuk menuangkan aspirasinya ke ruang publik tanpa harus menciderai dirinya sebagai mahasiswa dan pemerintah secara kelembagaan? Tentu saya sepakat tadi bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Saya sepakat dengan itu. Tapi ada satu hal yang tidak berubah dalam dunia hari ini, kapanpun dan dimanapun. Tentu setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Ini yang nggak berubah. Mulai dari zamannya era Soekarno, Soeharto, kemudian sampai sekarang Jokowi, ada satu yang nggak pernah berubah. Yaitu kayak yang tadi itu. Ada pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah. Itu jadi ada. Kebijakan pemerintah mau bagaimanapun bentuknya, Pasti rumusannya ada apapun, pro dan kontranya. ahlinya siapapun, dan seberapa mampu mereka menyusun satu kebijakan, pasti ada yang kontra saja dia. Betul, karena gitu, itu gitu. pasti ada. Nah, Nah, pesan saya kepada mahasiswa tiga. tiga ya. Yang pertama, buatlah sebuah jaringan di antara kelompok kalian itu yang kalian suka, yang kalian minati. Bentuk dia sebuah paguyuban, forum, organisasi, dan disitulah kalian saling mengenal satu sama lain, antara suku satu dengan suku yang lain, antara karakter satu dan karakter yang lain, belajar berinteraksi, belajar mengenal perilaku orang. Nah, jaringan itu akan menjadi modal besar. Filsuf bangsa kita berkata, kalau kamu ingin melihat generasi yang akan datang, lihatlah anak muda itu dengan siapa ia bergaul hari ini. Nah, itu jadi perbanyaklah jaringan untuk teman-teman muda. Yang kedua, perbanyak sebuah organisasi yang
bisa menaungi ide dan gagasan teman-teman ke level yang lebih tinggi. Misalnya ada PMI, ada kami, ada HMI. Bergaul di situ, organisasi itu akan membawa kalian bisa menjadi orang yang dikenal baik level lokal, regional, dan nasional, bahkan internasional. Nah, organisasi ini banyak membuat kita berubah dengan didikan-didikannya, sehingga nantinya setelah keluar dari kampus kalian bisa merasakan manfaatnya. Yang ketiga, jangan pernah lupa tentang memanfaatkan teknologi yang ada hari ini. Semua akses kita bisa lakukan lewat teknologi, dan jangan pernah tertinggal sama teknologi. Jadi orang bijak berkata, jangan teknologi yang memakan kau, tapi kau yang memakan teknologi itu dengan segala bentuk aplikasi yang ada dan segala bentuk program yang ada. Jadi kita yang mengelaborasi sebuah teknologi, bukan kita yang dijajah oleh teknologi. Jangan kebalik, adik-adik. Jadi 3 hal inilah yang membuat kita bisa maju dalam kehidupan beranak muda dan berorganisasi. Dan paling penting dari 3 level ini, tentu jangan sampai lupa faktor kita itu berbakti sama orang tua, kemudian menjalani ibadah sesuai dengan keyakinan. Ini menjadi fondasi spiritual kita, sehingga dia mendukung 3 yang tadi itu. Jadi 3 in 1, jadi 3 dalam sebuah kesatuan, dengan cara 3 ini dilandasi oleh berbakti kepada kedua orang tua, menjalani ibadah dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah menjadi fondasi awal kita. Oh, itu pesan yang sangat menginspirasi kita. Jadi saya berikan kesimpulan saja bahwa yang pertama tadi rumusannya adalah membentuk organisasi, jaringan. Kemudian yang kedua berjejaring. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh fobia dengan ilmu teknologi. Betul. Karena hari ini memang generasi milenial ya tidak boleh fobia dengan teknologi. Oke lah, beberapa orang mungkin memberikan pernyataan bahwa hadirnya teknologi adalah bumerang untuk generasi kita. Tetapi di sisi yang lain bahwa dunia memang sudah berhadapan dengan teknologi. Mau. Jadi mau tidak mau kita harus terima, dan kita harus memanfaatkan itu menurut Abang ya, dimanfaatkan. Dan jangan kita dimanfaatkan. Jangan dimanfaatkan oleh teknologi, betul sekali dia. Nah, kemudian tapi ini tiga-tiganya ini tidak akan mudah dihasilkan kalau kita tidak didasari dengan nilai spiritualitas, yaitu yang mengantarkan kita untuk misalnya mengurangi rasa emosi. Itu kan nilai-nilai spiritual yang bisa menghentikan itu. Di dalam organisasi kecemburuan sosial selalu ada, iri hati selalu ada, dan itu semua akan selesai ketika kita berhadapan pada konsep ibadah. Ibadah ya sudah terangkum semua ya. Kalau tagline-nya YouTube ini kan, jangan lupa belajar beribadah dan berbakti kepada orang tua. Artinya sisi itu yang bisa membungkus 3 poin penting tadi, agar supaya teman-teman mahasiswa bisa menjalankan rutinitasnya dengan baik. Itu ya. Menarik. Ya, menarik konsepsi keberhasilan untuk mahasiswa. Untuk pemuda, apa yang menjadi solusi yang harus dilakukan pemuda hari ini selain daripada berjejaring tadi? Karena dulu saya ingat salah satu tokoh filsuf, saya lupa namanya, dia bilang begini, yang menentukan hidupmu 5 tahun yang akan datang itu ada 2. Tadi sudah disebutkan 1 dengan buku, tadi kan disebutkan dengan siapa Anda bergaul dan buku apa yang Anda baca. Betul sekali. Ini dengan siapa Anda bergaul dan dengan buku apa yang Anda baca. Itu yang kalau mahasiswa ya, itu yang akan menentukan hidup Anda 5 tahun yang akan datang. Karena kan 4 tahun itu adalah proses penyelesaian akademik, 1 tahunnya itu adalah proses berjejaring, dan kalau kita tidak mau lanjut, kalau misalnya kita tidak mau lanjut di dunia kerja, tentu kita mau lanjut S2 misalnya. Di 1 tahun itu kita bisa pikirkan, saya mau kemana ini? Karena kan pertanyaan hari ini mahasiswa adalah, ketika saya selesai, saya mau kemana? Nah, pikiran-pikiran itu yang kemudian harus berbarengan dengan 3 konsep yang ditawarkan solusi oleh Bapak Abang Muhammad Taisir ini.
Abang Muhammad Taisir ini memang saya kebetulan dekat dengan beliau dan ya saya sangat suka ketawanya kan. Dia memang ada gigi ginsulnya dia. Ganteng-ganteng bukan serigala ya. Siap. Nah, jadi itu ya. Itu untuk sesi kali ini berkaitan dengan solusi untuk mahasiswa dari daerah terpencil, seorang anak muda yang mencoba untuk mewakafkan dirinya, bertarung ide dan gagasan serta kemampuan yang dia miliki sampai ke taraf provinsi. Provinsi dulu ini. Karena untuk sampai ke taraf nasional kita akan bertemu di sesi kedua. Siap. Di sesi kedua nanti akan membicarakan tentang konsep kepemudaan sampai dengan bagaimana dia bisa bertarung ide dan gagasan sampai di taraf nasional. Itu ya. Itu untuk hari ini, untuk sesi ini. Kalau misalnya kita punya kesempatan, sesi berikutnya insya Allah kita akan mengupayakan untuk mengupload kembali. Jangan lupa belajar, beribadah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau bahasanya kedua orang tua kan mungkin terlalu sempit karena hanya kedua orang tua, tapi kalau berbakti kepada orang tua lebih umum dia sifatnya. Semua orang yang lebih tua harus kita berbakti. Di luar meskipun ya mau tidak mau prioritasnya adalah kedua orang tua. Ya. Gitu Bang ya. Ya udah, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, comment and subscribe. Selamat tinggal. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.